Sahabat Irman Hidayah, bayangkan sejenak, udara terasa berat, napas tersengal, dada naik turun menahan sakit, pandangan mulai buram, suara keluarga terdengar sayup, tangis, doa, panggilan penuh cemas, namun semua terasa jauh. Dunia yang dulu kita genggam perlahan memudar. Harta, jabatan, dan pujian manusia tak lagi berarti. Inilah detik-detik sakaratul maut, saat ruh ditarik dari setiap urat, menyusuri tubuh dari kaki hingga ubun-ubun. Tak ada lagi tempat bersembunyi, tak ada lagi alasan yang bisa diucapkan. Itulah perjumpaan pertama antara manusia dan keabadian. Sahabat, di saat itu, semua rahasia terbuka. Kebenaran datang menghampiri, dan tak seorang pun bisa lagi berpaling darinya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat sakaratul maut. Sakaratul maut bukan sekadar kematian. Ia adalah momen paling menegangkan dalam perjalanan seorang manusia, ketika ruh berjuang untuk keluar dari jasad yang telah melemah, di antara tarikan dunia dan panggilan akhirat. Dalam bahasa Arab, kata sakarah berarti keadaan mabuk, tidak sadarkan diri karena rasa sakit yang amat dahsyat. Maka sakaratul maut berarti mabuknya seseorang oleh hebatnya rasa sakit menjelang kematian. Allah Ta'ala menggambarkan peristiwa itu dengan kalimat yang mengguncang hati. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu kamu lari darinya. Surat Qaf ayat 19. Bayangkan, sesuatu yang selama ini kita hindari, kita takuti, kita pura-pura lupakan, kini berdiri di depan mata. Tak ada seorang pun yang bisa menolak. Malaikat maut akan datang, entah di waktu yang kita sangka panjang, atau justru di saat kita sedang lalai. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menjelaskan, sakaratul maut adalah saat di mana ruh ditarik dari setiap urat dan sendi tubuh. Maka, tidaklah seorang hamba merasakannya, kecuali seluruh anggota tubuhnya ikut menanggung kesakitan. Itulah sebabnya, bahkan orang sekuat Rasulullah pun meneteskan keringat dingin di dahi ketika menghadapi maut, seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya maut itu mempunyai sakarat. Saudaraku, detik itu bukan sekadar akhir dari kehidupan jasmani. Ia adalah pembuka gerbang menuju alam yang lebih hakiki, alam barzakh. Di sana, semua yang selama ini kita yakini akan terbukti nyata. Amal yang dahulu kita remehkan akan tampak jelas, baik atau buruk. Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dalam Fathul Bari, sakaratul maut adalah ujian terakhir bagi manusia di dunia. Barang siapa yang hatinya dipenuhi iman, Allah akan menolongnya melewati saat itu dengan tenang. Tetapi bagi hati yang kotor oleh cinta dunia, maka sakaratul maut menjadi siksaan yang menakutkan. Maka renungkanlah, ketika malaikat maut datang mendekat, tubuh mulai kaku, napas tersengal, dan lidah keluh. Siapkah hati kita untuk menyebut nama Allah? Ataukah yang keluar hanyalah keluhan dan ketakutan? Sungguh, sakaratul maut adalah saat di mana semua tabir akan tersingkap. Dunia yang kita banggakan akan sirna, dan yang tersisa hanyalah amal. Siapa yang hidup dalam ketaatan akan menghadapi maut dengan cahaya. Tapi siapa yang hidup dalam kelalaian akan menemui maut dengan gelap dan ketakutan. Sebab itu, Imam Al-Ghazali menasihati dalam Ihya Ulumuddin, hendaklah seseorang mengingat mati setiap hari agar hatinya lembut dan tidak tertipu oleh dunia. Sebab orang yang sering mengingat mati akan dimuliakan Allah dengan kematian yang lembut. Sakaratul maut bukan akhir segalanya. Ia adalah awal dari kehidupan abadi, dan bagaimana kita melewatinya ditentukan oleh bagaimana kita menjalani hidup hari ini.
Sakaratul maut bagi orang beriman. Bagi orang beriman, sakaratul maut bukan azab, melainkan perjalanan pulang menuju Rabb yang dirindukannya seumur hidup. Saat ajal tiba, bumi seakan berhenti berputar. Nafasnya pelan, matanya terpejam, namun hatinya terang oleh cahaya keyakinan. Inilah momen di mana ruh orang beriman disambut dengan kelembutan yang tiada tara. Allah Ta'ala menggambarkan keadaan itu dengan firman-Nya yang begitu menenangkan. Dikatakan kepada mereka, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Surat Al-Fajr 27-30. Bayangkan, malaikat datang bukan dengan wajah menakutkan, tapi dengan senyum penuh cahaya. Mereka membawa kabar gembira, bukan ancaman. Dalam riwayat disebutkan, malaikat berkata dengan lembut, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Allah." Hadis riwayat Ahmad. Maka ruh pun keluar dengan mudah, seperti tetesan air yang mengalir dari mulut kendi. Imam Al-Qurtubi menulis dalam At-Tazkirah, "Sesungguhnya ruh orang beriman keluar dengan mudah, karena tubuhnya telah terbiasa dengan zikir, salat, dan amal saleh. Hati yang bersih dari cinta dunia tidak akan berontak ketika meninggalkannya." Lihatlah, saudaraku, wajah orang beriman saat wafat seringkali tampak damai. Ada senyum yang lembut, seolah ia sedang menyaksikan keindahan yang tak mampu dilihat oleh mata manusia. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ketenangan ini adalah tanda husnul khatimah, kematian yang diridai Allah. Sungguh, bagi mereka yang menghabiskan hidup dengan zikir, air mata taubat, dan cinta kepada Allah, kematian bukanlah ketakutan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika malaikat maut datang, hatinya justru berbisik lirih, "Akhirnya, aku pulang." Ia tidak melihat malaikat pencabut nyawa sebagai penyebab perpisahan, tapi sebagai utusan kasih sayang yang menjemputnya menuju surga. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Ar-Ruh, ruh orang beriman keluar dengan lembut karena seluruh urat tubuhnya telah disucikan oleh zikir dan amal saleh. Ia tidak takut kepada maut, sebab kematian baginya adalah jembatan menuju kekasih yang dirindukannya. Sahabatku, inilah rahasia kenapa sebagian orang wafat dengan wajah tersenyum. Bahkan ada yang bibirnya masih mengucap la ilaha illallah. Itu bukan kebetulan, tapi buah dari kehidupan yang penuh iman. Betapa indahnya saat ruh terlepas dari jasad, lalu disambut oleh malaikat dengan ucapan, "Selamat datang, wahai ruh yang baik, yang keluar dari jasad yang baik. Bergembiralah dengan surga dan ampunan dari Tuhanmu." Hadis riwayat Ahmad. Dan ketika jasad terbaring diam, ruhnya telah terbang menembus langit, melewati setiap lapisan yang disambut oleh malaikat langit dengan keharuman semerbak. Rasulullah bersabda, "Ruh orang beriman naik ke langit dan disambut dengan aroma yang lebih harum dari minyak kasturi." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, begitulah akhir yang indah bagi jiwa yang tenang. Ia tak takut berpisah dari dunia, sebab di hadapan sana sudah menanti taman-taman surga dan ampunan Allah yang luas. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang ketika sakaratul maut datang, tersenyum dengan damai, karena yakin bahwa pintu surga telah terbuka untuk menyambutnya. Sakaratul maut bagi orang durhaka. Jika bagi orang beriman sakaratul maut adalah panggilan lembut menuju surga, maka bagi orang durhaka, ia adalah awal dari siksaan yang tak terbayangkan. Saat ruhnya hendak dicabut, ketenangan sirna, cahaya lenyap, dan tubuh menggigil hebat. Pandangan matanya kosong, napas tersengal, dan wajahnya membiru menahan ketakutan. Itulah detik di mana semua dosa yang pernah ia sembunyikan kini datang menagih pertanggungjawaban. Rasulullah bersabda,
Apabila ruh orang kafir hendak dicabut, malaikat datang dengan wajah hitam, membawa kain kasar dari neraka. Mereka duduk sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut berkata, "Wahai jiwa yang jahat, keluarlah menuju murka dan kemurkaan Allah." Maka ruhnya bersembunyi dalam tubuh dan dicabut seperti besi yang diseret dari bulu basah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Bayangkan bagaimana rasa sakit itu. Besi berkarat diseret dari bulu yang lembab, bukan hanya menyayat daging, tapi juga menyiksa jiwa. Malaikat pencabut nyawa menarik dengan keras, sedang ruh berteriak menolak keluar. Tapi tidak ada tempat untuk lari. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, sakaratul maut bagi orang durhaka adalah awal dari azab yang panjang. Tubuhnya merasa sakit yang tidak terlukiskan, sementara ruhnya menjerit karena takut bertemu dengan Allah dalam keadaan penuh dosa. Sungguh, tidak ada kengerian yang sebanding dengan saat itu. Allah Ta'ala berfirman, "Sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, seraya berkata, 'Rasakanlah siksa neraka yang membakar.'" Surat Al-Anfal ayat 50. Subhanallah, malaikat tidak datang dengan senyum, melainkan dengan amarah. Mereka memukul wajah orang durhaka, menarik ruhnya dari ujung-ujung tubuh, dari kuku hingga ubun-ubun. Setiap urat dan sendi merasakan pedihnya perpisahan itu. Ibnu Katsir menjelaskan, ruh orang kafir dan munafik tidak ingin keluar dari jasadnya karena mengetahui azab yang menantinya. Maka malaikat menariknya dengan keras hingga terputus-putus urat dan sendinya. Betapa ngerinya, saudaraku. Ruh itu berteriak, tapi tak seorang pun yang mendengarnya. Di sisi jasadnya, keluarga menangis dan berdoa, namun ia tidak lagi mendengar mereka. Ia hanya mendengar suara malaikat yang berkata, "Celaka engkau, inilah yang dahulu engkau dustakan." Imam An-Nawawi rahimahullah menambahkan dalam syarah Muslim, sakaratul maut menjadi ujian terakhir bagi manusia. Siapa yang hidupnya penuh maksiat, hatinya akan gelap ketika ruh dicabut. Dan karena hatinya gelap, maka ia melihat malaikat dengan rupa yang menakutkan. Bagi mereka, kematian bukan akhir penderitaan, justru awal dari perjalanan yang lebih kelam. Saat ruh mereka keluar, langit menolak pintu-pintu bagi mereka. Rasulullah bersabda, "Tidak dibukakan bagi ruh orang kafir satupun dari pintu langit, hingga ruh itu dilemparkan kembali ke bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu mereka menjerit dalam kegelapan, menyesali setiap detik yang dihabiskan untuk dunia. Tapi semuanya telah terlambat. Sahabatku, renungkanlah sejenak betapa banyak dari kita yang masih lalai. Padahal setiap dosa yang belum ditaubati akan menjadi duri yang menyakitkan saat ruh dicabut. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari sakaratul maut yang penuh siksaan dan menjadikan hati kita lembut dengan zikir sebelum ajal datang menjemput. Karena bagi orang durhaka, sakaratul maut bukanlah perpisahan, tapi awal dari azab yang tak berujung. Gambaran beratnya sakaratul maut di Al-Quran. Pernahkah engkau membayangkan detik terakhir hidupmu? Saat tubuh terkulai lemah, nafas tersengal, dan pandangan mulai kosong menatap langit-langit rumah. Itulah saat yang digambarkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang menggetarkan hati. Maka mengapa ketika ruh sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 85. Ayat ini bukan sekadar bacaan. Ia adalah cermin tentang hakikat akhir kehidupan manusia. Ketika ruh telah sampai di tenggorokan, dunia seolah berhenti. Orang-orang di sekeliling menangis, memanggil namamu, tapi engkau tak lagi bisa menjawab. Di hadapanmu, malaikat sudah berdiri menunggu perintah. Itulah momen ketika dunia dan akhirat bersentuhan, namun manusia tak mampu memilih kembali. Imam Al-Qurtubi
dalam At-Tazkirah menjelaskan, ayat ini menunjukkan betapa dekatnya kematian dengan manusia, namun tetap saja mereka lalai. Ruh sampai di kerongkongan berarti batas terakhir hidup. Setelah itu, tak ada lagi amal, hanya penyesalan yang tersisa. Subhanallah, di saat itu, ruh berada di antara dua alam. Ia mendengar jeritan tangisan keluarga, namun juga mendengar panggilan malaikat yang datang dari alam barzakh. Bagi orang beriman, suara itu lembut seperti panggilan kekasih yang lama dinanti. Tapi bagi orang lalai, suara itu menakutkan, seolah panggilan menuju ruang gelap tanpa cahaya. Rasulullah menggambarkan betapa beratnya saat itu. Sakaratul maut datang dengan rasa sakit yang sangat, hingga keringat bercucuran, wajah memucat, dan sendi-sendinya gemetar. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Bayangkan, tubuh yang dulu gagah kini tak berdaya. Lidah keluh, mata terbelalak, dan hati berdegup cepat, berusaha bertahan dari rasa sakit yang tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menulis, ketika ruh sampai di tenggorokan, maka saat itu seluruh jasad menanggung rasa sakit yang luar biasa. Tidak ada satu urat pun yang tidak bergetar menahan pedihnya. Dan saat itu pula, penyesalan mulai menyesakkan dada. Manusia berkata dalam hati, andai aku lebih banyak salat, andai aku tidak menunda taubat, andai aku tidak lalai mengejar dunia. Namun, semua kata, andai sudah terlambat, karena sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila kematian datang kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Sungguh, tidak ada penyesalan yang lebih pahit daripada menyadari bahwa waktu telah habis. Dunia yang dulu begitu memikat kini tak lebih dari debu yang tertiup angin. Imam Al-Ghazali menggambarkan detik itu dengan kalimat yang mengguncang hati. Ketika ruh telah sampai di tenggorokan, dunia menjadi asing baginya. Ia ingin kembali, tapi pintu waktu telah tertutup. Maka ia menangis tanpa air mata. Sahabatku, betapa berat saat itu. Namun beratnya bisa diringankan bagi mereka yang hidup dengan iman, zikir, dan taubat yang tulus. Karena sakaratul maut bagi orang yang taat, walau tetap terasa sakit, namun Allah menggantinya dengan kelembutan rahmat yang menenangkan hati. Maka, sebelum ruh itu sampai di tenggorokanmu, gunakanlah waktu yang tersisa untuk memperbaiki hidupmu. Sebelum ayat, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya menimpa dirimu, siapkan amal yang bisa menerangi jalanmu. Karena kelak, setiap hembusan napas terakhir akan menjadi saksi. Apakah kita termasuk yang disambut malaikat dengan senyum atau ditarik dengan murka yang tak bertepi? Persiapan menghadapi sakaratul maut. Kematian itu pasti, tidak peduli muda atau tua, kaya atau miskin, berkuasa atau lemah, semuanya akan menempuh jalan yang sama. Tak ada satupun yang dapat menolak saat malaikat maut datang menjemput. Namun, satu hal yang membedakan setiap manusia adalah bagaimana ia menyambutnya. Orang yang hidup dalam kelalaian akan dikejutkan oleh sakaratul maut. Tapi, bagi mereka yang hidup dalam taubat dan zikir, kematian justru menjadi pertemuan indah dengan Rabb-Nya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Kalimat itu bukan sekadar ucapan di detik terakhir, tetapi hasil dari kehidupan yang penuh zikir kepada Allah. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarah Syahih Muslim, kalimat tauhid tidak akan mudah diucapkan di akhir hayat, kecuali bagi orang yang terbiasa menjaganya dalam hidup. Maka, barang siapa yang ingin mati dengan husnul khatimah, hendaklah ia hidup dengan lisan yang basah,
karena mengingat Allah. Persiapan menghadapi sakaratul maut bukan dengan menimbun harta atau mengejar dunia, tapi dengan membersihkan hati. Hati yang penuh dendam, ria, dan cinta dunia akan berat melepaskan ruhnya. Sebaliknya, hati yang dipenuhi ikhlas, sabar, dan taubat akan ringan menuju Rabb-Nya. Imam Al-Ghazali menulis, sakaratul maut terasa berat bagi orang yang hatinya masih terikat pada dunia. Namun, bagi mereka yang telah mengenal Allah, maut menjadi gerbang menuju keabadian yang dirindukan. Sahabatku, tidak ada yang lebih menenangkan selain mengetahui bahwa ajal yang datang akan menjemput dalam keadaan siap. Dan kesiapan itu dibangun dengan 3 hal: taubat, amal, dan doa. Pertama, taubat yang tulus. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Taubat bukan hanya ucapan di bibir, tetapi penyesalan yang membakar hati dan tekad untuk tidak kembali pada dosa. Kedua, amal soleh yang terus mengalir. Sholat, sedekah, dan amal kebaikan adalah bekal paling ringan di tangan, tapi paling berat di timbangan. Imam Ibnul Qayyim berkata, barang siapa membiasakan kebaikan di masa hidupnya, maka kebaikan itulah yang akan menjemputnya saat mati. Ketiga, doa dan harapan yang tak pernah putus. Berdoalah agar kematian menjadi penutup yang indah. Rasulullah sering berdoa, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di ujungnya, sebaik-baik amal perbuatanku di penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari aku berjumpa denganmu. Hadis riwayat Hakim. Sungguh, persiapan menghadapi sakaratul maut tidak memerlukan banyak hal. Cukup hati yang bersih, iman yang teguh, dan amal yang ikhlas. Karena kelak, saat ruhmu mulai tersangkut di tenggorokan, tak ada lagi keluarga yang bisa menolong, tak ada dokter yang bisa menyelamatkan, tak ada harta yang bisa menebus waktu. Yang tersisa hanyalah dirimu dan amalmu. Maka, persiapkanlah hari itu sejak hari ini. Sebelum tubuhmu terbujur kaku, sebelum lidahmu keluh, dan sebelum ruhmu menatap malaikat maut dengan pandangan terakhirnya, jadikan setiap detak jantungmu sebagai bekal menuju husnul khotimah. Sahabat Irman Hidayah, kematian bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah pintu yang menghubungkan dunia yang fana dengan keabadian yang sejati. Namun, cara kita menutup pintu itu akan bergantung pada bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Sebab, seperti yang dikatakan para ulama, barang siapa hidup di atas sesuatu, maka ia akan mati di atasnya. Lihatlah kehidupan manusia. Ada yang meninggal dalam sujudnya, ada yang wafat dengan senyum di bibirnya, karena lisannya sedang berzikir. Tapi ada pula yang mati dalam maksiat, lisannya mengumpat, hatinya gelisah. Kematian memperlihatkan siapa sebenarnya kita. Ia adalah cermin kehidupan, bening, jujur, dan tak bisa dipalsukan. Rasulullah bersabda, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia mati. Hadis riwayat Muslim. Betapa menggetarkan. Sebab, jika kita mati dalam keadaan lalai, maka kelalaian itu akan menemani kita di alam barzakh. Tapi, jika kita mati dalam sujud, dalam zikir, atau dalam jalan ketaatan, maka malaikat akan menyambut ruh kita dengan kelembutan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, kematian yang indah adalah buah dari kehidupan yang penuh ketaatan dan hati yang selalu bergantung kepada Allah. Sahabatku, renungkanlah. Kita bisa menipu manusia, menampilkan wajah saleh di hadapan dunia, tapi kita tidak bisa menipu kematian. Ia datang tanpa peringatan, tanpa kesempatan berpura-pura. Dan pada saat itu, yang berbicara bukan lagi lisanmu, tapi amalmu. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ketika ruh akan keluar, segala rahasia hati terbuka. Siapa yang selama hidup mencintai Allah, maka kematian adalah pertemuan yang ia rindukan. Tapi, siapa yang mencintai dunia,
maka kematian adalah siksaan yang ia takuti. Begitulah, saudaraku, kematian adalah cermin yang memantulkan seluruh perjalanan hidup kita. Setiap langkah dosa, setiap sujud taubat, setiap amal tersembunyi, semuanya akan tampak di saat itu. Maka, jangan biarkan cermin itu retak karena maksiat. Poleslah ia dengan istighfar dan amal saleh setiap hari. Rasulullah mengingatkan dalam haditsnya yang lembut namun tajam, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar hati kita sadar bahwa dunia ini sementara, bahwa setiap senyum bisa menjadi yang terakhir, setiap azan bisa menjadi panggilan terakhir untuk sholat kita. Maka, persiapkanlah kematian dengan kehidupan yang baik. Isi hari-harimu dengan amal, bukan kelalaian. Basahi lisanmu dengan zikir, bukan ghibah. Sibukkan tanganmu dengan memberi, bukan mengambil hak orang lain. Karena semua itu akan kembali padamu saat ruhmu dicabut, cepat atau lambat. Doa Rasulullah yang indah menjadi penutup renungan ini. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di ujungnya, sebaik-baik amal perbuatanku di penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari aku berjumpa denganmu. Maka, sebelum ruh tersangkut di tenggorokan, sebelum tangan tak lagi mampu bersedekah, sebelum lisan berhenti menyebut nama Allah, marilah kita bersiap. Sebab kematian bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan tamu yang sudah lama diundang oleh kehidupan kita sendiri. Dan bila tamu itu tiba, semoga ia datang membawa senyum, bukan penyesalan. Semoga ia menjadi gerbang menuju rahmat, bukan jalan menuju azab. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, dan lindungilah kami dari sakaratul maut yang menyakitkan. Jadikan kematian kami sebagai awal dari kehidupan yang Engkau ridai. Sahabat Irman Hidayah, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, dan simak juga konten penuh makna lainnya dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.